Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini saya Amar. Ya, saya ingin mempresentasikan hasil dari RTM. Terima kasih kepada Ketua GMK Pontianak Selatan yang hadir serta rekan-rekan guru GMK juga ya. Kita bahas juga ya. Oke, langsung saja saya masuk ke pertama, berkenan kita lanjut yang akan saya buat yaitu inovasi pembelajaran melalui SEM dalam permainan olahraga tradisional terompa, ya, terompa atau bakiak ya, sama dengan bakiak. Oke, silakan siap. Pertama, latar belakang yaitu inovasi pembelajaran melalui model sport education model atau SEM merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa ya dan hasil belajar ya. Nah, kemudian permainan terompa yang merupakan salah satu permainan tradisional memiliki nilai budaya yang tinggi ya, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan berbagai kompetensi ya, baik dalam aspek fisik, sosial maupun emosional. Dalam konteks pendidikan, permainan terompa dapat menjadi alternatif menarik untuk mengembangkan keterampilan kerjasama, kompetisi yang sehat, serta memahami aturan permainan. Melihat fenomena saat ini, di mana anak-anak semakin sedikit terlibat dalam aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, ya, seperti HP, ya, dan lain-lain. Nah, penting untuk mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kurikulum pembelajaran. Dengan menggunakan SEM dalam permainan terompa diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kemudian menyenangkan dan mendidik serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga warisan budaya. Nah, kemudian inovasi ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter siswa yang kuat, kreatif, dan mandiri melalui pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman ya. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut inovasi pembelajaran melalui SEM dalam permainan terompa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada tujuan program ya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan fisik siswa melalui praktek permainan terompa yang mencakup koordinasi tangan dan mata ya, kekuatan tubuh serta keterampilan motorik kasar. Nah, kemudian membangun kerjasama tim melalui pengelolaan kompetisi berbasis tim yang menuntut komunikasi, kolaborasi, dan strategi antar peserta. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan melalui peran aktif siswa sebagai pemain, kemudian pelatih dan wasit dalam permainan. Nah, yang keempat itu melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang dapat dinikmati dan diteruskan ke generasi berikutnya. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dan semangat sportivitas melalui kompetisi yang sehat dan adil. Nah, berikut adalah capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama untuk peserta didik yaitu berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan permainan terompa, kemudian memiliki pemahaman yang baik tentang aturan teknik permainan terompa, kemudian merasa percaya diri dalam mengekspresikan ide dan pendapat terkait permainan, kemudian menunjukkan peningkatan keterampilan motorik dalam permainan terompa, kemudian motivasi dan pengembangan diri itu untuk peserta didik. Untuk gurunya, ya, yang gurunya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan peserta didik. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruksif untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Kemudian untuk sekolah menumbuhkan kepemimpinan murid, program inovasi untuk pengembangan murid, dan pemberdayaan komunitas belajar yang positif. Nah, ini hasil yang diharapkan itu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian peningkatan keterampilan sosial, peningkatan kemahiran, terbentuknya lingkungan belajar yang positif. Terakhir yaitu
tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, next. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, struktur program kegiatan kurikuler di SMP Negeri 10 Pontianak. Murid yang terlibat di sini yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian waktu pelaksanaan dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat. Nah, di sini penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian fasilitator, kemudian komunitas praktisi PJOK, yaitu guru PJOK yang bersangkutan. Nah, kemudian mitra dalam komunitas belajar, yaitu mitra dengan guru seni budaya dan prakarya, ya. Kemudian ada guru bahasa Indonesia, mungkin nanti sebagai koordinator dan wasit garis dalam permainan tersebut, ya. Kemudian peserta dan pihak lainnya yaitu terlibat adalah murid yang terlibat. Oke, next. Kemudian kapasitas yang dimiliki, ya, kelas atau sekolah, yaitu yang pertama sekolah memiliki kepala sekolah, ya, yang dimana terdiri dari guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Kemudian memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya, ya, salah satunya speaker, laptop, dan proyektor, juga alat olahraga lain seperti kun, peluit, dan slot yang akan digunakan dalam aktivitas permainan tradisional jika diperlukan, ya. Kemudian, nah, ini ada sekolah memiliki dana bos yang bisa menunjang kegiatan proyek yang akan dilakukan serta hal-hal yang mensupport lainnya. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Ya, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Begitu juga dilaksanakan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancara langsung dan juga melakukan refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Nah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah, kemudian motivasi peserta didik, yaitu tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi untuk kegiatan fisik. Nah, kemudian kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Nah, kemudian ini tantangannya waktu dan jadwal, penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Nah, itu, ya. Terus, nah, ini adalah contoh untuk kegiatan perompak atau permainan perompak, misalnya menggunakan, ya, itu. Contohnya seperti ini, bakiak, ya. Nah, ini permainan ini bisa diperhatikan dan dilihat. Oke, lanjut. Nah, oke, sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya sama teman-teman, silakan bertanya. Oke, mereka silakan. Terima kasih, Pak. Berapa orang tuh, Pak, setiap permainan itu sekali satu tahun berapa orang, Pak? Oh, iya. Itu tergantung dari panitia. Biasanya kalau dari saya kita gunakan 5 orang. Kadang ada yang 3, tergantung bagiannya. Nah, kalau kita punya 3 bagian, maksudnya yang ini, itu 3 orang. Kalau ada 5, kita gunakan 5 orang. Di sekolah Bapak berapa? Kalau di sekolah saya ada 5. Oh, iya. Ya, berarti 5 orang. Yang lain, boleh, Kak? Silakan. Ya, saya mau bertanya, kapan pelaksanaan nanti, Pak? Nah, pelaksanaan mungkin sekarang sudah berjalan sebenarnya, cuma karena terhalang kegiatan, kemudian ada ulangan, mungkin agak mundur sedikit, itu akan mulai setelah ulangan sampai bulan 3 nanti. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup saja 2 pertanyaan. Setelah ini mungkin saya akan melakukan refleksi. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau saran yang boleh saya terima, boleh silakan.
tambahan lagi sedikit untuk menambah mungkin dari saya Pak ya. Ya.